Ya ibadalladzina amanu inna rabbi wasi'atun fahiya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Allahu akbar. Wabillahi syaitanir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man tala umruhu wa katsirun ghairu amaluhu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabi karim wa nahnu ala dzalika minas sa'irin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali dan utama sekali mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang selalu diberikannya kepada kita, terutama nikmat umur, kesehatan dan kesempatan untuk datang ke rumah ahli baik yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan pengajian ikatan keluarga dari Munte anak beruna doa pisang rokuna. Mudah-mudahan langkah-langkah kita pada siang hari yang berbahagia ini merupakan langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan seringnya kita menyampaikan salawat terhadap beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaat yang membesarkan. Amin ya rabbal alamin. Para tulaku natulang topu tunggane kalak bayo kuda ujing disuruh bilang babere Pentena hitana saluhut di bagason mudah-mudahan tinggal minta maaf. Pengajian na sa darion ay benar. Doon ang waktu asal itu kasingkat mah. Ayat nomor tahun sekian terdapat di kitab suci Al-Quran ayat Al-Ankabut 57 sampai 58. Yang bunyinya saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ibadalladzina amanu inna ardi wasi'atun fayya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Bison para tulaku tunggane ala kuai dreopung udah ujing kesudena badere. Bison jelas dipanggil, hai hamba-hamba yang beriman, bukan orang yang biasa yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti sudah semua umat Islam, khusus umat Islam. Namun aku ya ibadallahnya, hei hamba-hambaku yang beriman, semua manusia. Nasi Islam itu pun dia beriman. Non muslim istilah nasanai. Semua hamba-hamba yang mengaku beriman. Sesungguhnya bumi ini sangat luas. Allah Subhanahu wa taala. Sangat luas. Baik dia fisiknya maupun nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya. Sangat luas. Dengan kata lain, kalau fisiknya yang mulai
mulai dari negara kita ini sampai ke luar negeri. Berapa luasnya? Jadi nakinan jelas hidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini sangat luas, baik definisinya maupun segala nikmat-nikmat yang terkandung di dalam. Sehingga banyak di antara makhluk, di antara hamba merasa bingung. Betapa luasnya bumi ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sekiranya Ningia sekalian air laut, sebenarnya ada betul mengalir di laut tadi. Sudah tong laut di laut 20 km. Sekalian air laut min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diolah jadi tinta untuk menuliskan kalimah-kalimah Allah dan segala nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya. Tak mungkin cukup. Ya cukup. Kita bayangkan mulai dari belawan laut, sampai ke Jawa, sampai ke luar negeri, lautan Hindia, laut Atlantik, lautan Amerika, lautan Australia, sekalian air laut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu jadikan jadi tinta untuk menuliskan segala nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya. Takkan cukup, kan habislah air laut itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau Nabi mislihi madada, bahkan biar kau tambah 2 kali lipat sebanyak itulah, tidak akan cukup. Coba alam semesta ini beserta isinya, skala nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya, itu mau dituliskan. Nampak gunung itu mau dituliskan, nampak lautan itu mau dituliskan, nampak sungai-sungai itu mau dituliskan. Yang kecil aja umpamanya nampak pohon-pohon pisang itu yang mau dituliskan. Mulai dari cara menanam pisang, tumbuhnya pisang, munculnya jantung pisang, sampai besar buah pisang, itu mau dituliskan. Serta nikmat-nikmat, lejaknya pisang, apa kegunaannya pisang, pisang itu mengandung apa, itu mau dituliskan, tidak akan cukup. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak di antara hamba-Ku yang bingung. Banyak yang bingung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sendiri pun ada yang bingung. Nabi Ibrahim, dalam riwayat Nabi Ibrahim, di tengah malam dia begitu terbangun, nampak dia bulan. Oh, tanda bulan itu sejuk. Barangkali inilah bulan itu. Apa inilah Tuhan itu, bulan itu. Nah, bertunggu jadi tunggunya. Tambah lama tambah redup. Bukan ini pun Tuhan itu katanya. Kalau dia Tuhan, kenapa hilang lagi dia? Tidur lagi dia balik. Begitu bangun pagi-pagi besok, nampak matahari. Nah, mungkin inilah Tuhan itu.
panas, membakar, berkuasa berat. Barangkali inilah Tuhan itu matahari. Namun pendek cerita begitu menjelang sore, hilang lagi mataharinya. Bukan ini Tuhan itu. Begitu malam hari, datanglah ayat kepada Nabi Ibrahim. Tapi kalau bagi Nabi Ibrahim bukan ayat namanya, suhuf. Suhuf. Dalam surat Allah jelas itu. Suhufi bawa Ibrahim wa Musa. Jadi kepada Ibrahim dan Musa diberikan suhuf, bukan ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui suhuf kepada Nabi Ibrahim? Hei Ibrahim, kamu bingung? Sesungguhnya akulah Tuhan itu. La ilaha illallah. Sembahlah aku, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Dialah yang pertama-tama menemukan Tuhan. La ilaha illallah. Makanya dia disebut juga Bapak Tauhid. Nabi Ibrahim Bapak Tauhid, yang mula-mula menjumpai, menerima suhuf Tauhid. Mulailah disampaikan kepada hamba-hamba yang lain. Jadi natulaku tungganya lepas sesudah ini dah popo udah uji. Harani bingung na kita manusia banyak merasa, artinya bagaimana mestinya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disambungnya ayat tadi. Ya ibadilladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Sesungguhnya sembahlah aku saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sembah yang lain. Fa iyaya fa'budun. Bahkan disambungnya lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalian kamu akan kembali kepada aku. Ada dengan melalui kematian. Jadi yang udah kita pikir-pikir dah. Cuma dia ada makna kehidupan. Ada perlu kita pikirkan, ada perlu kita bayangkan. Demi menghadapi kehidupan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi natulaku tungganya anak baik, udah uni, bopong, pagere sudah selian. Kon maganda perlu kita bayangkan. Sa loob purposita. Sa loob sa hatta di dalam kehidupan orang. Puntang pantin kita siang malam mencari nafkah. Apakah kita sudah pasti akan kaya? Tak pasti. Satu-satunya yang pasti adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un.
Cuma mati saja yang pasti. Begitu juga umpamanya kita PKB, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apakah kita akan pasti bahagia, merasa bahagia terus? Tidak pasti. Yang pasti cuma mati. Satu-satunya yang pasti. Begitu juga umpamanya anak-anak kita lagi menuntut ilmu. Mulai dari pendidikan rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi, kampus, siang malam menuntut ilmu. Apakah mereka sudah pasti akan pintar, akan berhasil mencapai titel sarjana? Apa yang dicita-citakan? Tidak pasti. Yang pasti cuma mati. Jadi kenapa di antara kita apa Allah? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang menamakan umat Muhammad, umat Islam. Kadang-kadang kita bingung. Biarlah orang bawahnya menyembah lautan, menyembah gunung, menyembah batu. Tapi janganlah bila kita sampai ikut-ikutan. Bahkan kita umpamanya sebagai bekerja di suatu jabatan umpamanya, kita punya pimpinan, kita punya atasan. Kita punya bos. Apakah mungkin kita lebih patuh kepada bos kita daripada kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Tak sedikit di antara kita begitu Allahu Akbar ada dikumandangkan dari masjid, tak sedikit di antara kita masih banyak berleha-leha, merasa sepele. Itu panggilan Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kerjaan. Takut sama bos, takut sama atasan. Tidak usah sholat, atau nanti aja sholat. Berarti kita sudah lebih takut kepada bos kita, kepada atasan kita daripada kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Padahal apapun nanti yang kita peroleh dari diri payah kita itu, toh tidak akan dapat membahagiakan kita. Tidak bisa. Sekarang ini sudah waktunya ini ketetek namanya, disingkat-singkat lah ya. Bentar lagi ada lagi. Jadi ini bahasa singkat-singkat. Ada pertanyaan-pertanyaannya. Aku minta sama itu, ada siapa itu kemarin itu. Dek, aku bilang, aku sudah juga pilih apa. Besok pengajiannya dari muntah di rumahku. Minggu depan lagi ikana. Jadi besok pengajian ada apa? Pengajian kita atas nama dari Munte. Aku bukan ahli bait. Aku diundang sebagai ustaz. Ustaz dari orang ahli bait aku. Berapa nanti honornya, maaf katanya sama ustaz lain yang diundang. Begitu juga setelah aku. Ahli bait dia.
Bukan lebih baik aku yang undang, apa ustaz yang undang aku ini. Jadi itulah sebagai apa hiburan sedikit yang menjadi humor. Olah bang katanya, olah bang. Aku sudah beli ustaz luar ya. Itu bukan. Minggu pertama dari Monte, minggu kedua Nagasari Ibu. Saya depan berat. Jadi opera marah itu laku tungganya laku ayah. Kita sudah ada kuda bersingkat. Nah yang pasti cuma mati. Yang pasti. Cuma faidah ada alumni layas takdirun atau malayas takut dimun. Semua akan menunggu janji. Baik dia yang muda, yang dewasa, yang separuh baya, apalagi yang sudah tua. Semua menunggu. Kalau sudah datang janji itu, takkan bisa diundurkan walau barang sedetik pun tak bisa diundurkan. Mungkin yang dapat disampaikan mengapa meningkat waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kami ini sebagai ustaz ini kewajiban ini bagi kami. Kewajiban menyampaikan fakta kumnikum dan fiyadahuna ilal khair. Hendaklah ada di antara kami yang menyampaikan, yang menyerukan akan kebaikan. Hendaklah ada. Apalagi kita sudah menyatakan diri sebagai pendakwah. Kalau kita tahu dan kita sampaikan berdosa. Kita sudah tahu tapi tidak disampaikan. Kita takut menyampaikan. Sudah tahu hukum Allah itu, kita tidak berani menyampaikan. Nah, kami ini pendakwah, kami ini selaku ustaz berdosa. Itu ada kami yang masuk neraka. Jadi kalau ada di antara kita mengatakan harus lemah lembut katanya, harus rendah hati, harus baik sama orang, tidak ada itu nonsen itu, tak perlu baik-baik sama orang. Nah, aku tegas-tegas saja, tak perlu baik-baik sama orang. Biarlah orang benci, nah, asal Allah sayang, nah itu yang betul. Biarlah orang benci asal Allah sayang. Tapi mudah-mudahan kalau sudah Allah yang sayang, mudah-mudahan semua orang akan sayang. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah lah tergantung niat. Kalau orang bilang kita sombong katanya, banyak amal katanya, udah kemana-mana ke luar negeri katanya sombong. Tak ada itu. Kalau sudah betul kita melaksanakan sholat kita ikhlas, khusyuk, tidak ada rasa sombong. Apa janji kita dalam waktu sholat? Sholat itu latihan agama ya. Nanti dia masalah yang paling pertama dihisab nanti sholat. Apa sumpah kita dalam sholat? Begitu kita takbiratul ihram. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita mau sombong? Mana kita mau sombong? Sekalian sholat, sekalian ibadah, sekalian hidup, sekalian mati lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya semuanya bagi Allah. Nanti terakhir kita bersumpah lagi dalam bacaan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sumpah ini, segala kehormatan
Hmm. Wabarakatuh. Segala keberkahan, selawatu, segala kemuliaan, toibat, segala kebaikan, semuanya hanya bagi Allah. Kalau kita benar-benar melaksanakan sholat, apa mungkin kita masih sombong? Di mana kita ceramah sombong? Kalau benar sholat kita, sholat itu jalan agama. Tak mungkin. Kalau kata Romai Rama, si cuil pun dalam pikiran kita tidak akan ada ngerasa sombong. Ini kadang-kadang kita ajak orang yuk ke masjid. Ustaz aja lah. Ustaz aja lah masuk surga. Ceritakan nanti kita sudah naik haji. Sombong. Kita ceritakan kita ke luar negeri, kita sombong. Kita ceritakan sudah banyak harta kita sombong. Kita ceritakan kita sudah kaya, sombong. Ini malah malu niat. Ini malah malu niat. Apa niatnya itu mengatakan itu? Sebagai motivasi. Sebagai motivasi bagi yang lain. Ini jual tulang, badan tulangku. Tunggalnya apa ayo, udah kita sudah. Pas orang 40 tahun, berdongat ke sekolah. Oh dia bunainya, oh loh. Mau tidak tahu nggak sepuluh 40 tahun nih. Kalau cerita panjang lebar, cerita panjang lebar, mau di videonya. Nah, bodoh nih. Kamu tuh di bawah 5 tahun yang lewat. Apakah mesti ku bilang dia sombong? Apa mesti ku bilang dia sombong? Yang jelas itu merupakan motivasi, semangat untuk mencari nafkah, nuntang panting siang malam. Tapi jangan lupa kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berimpak kita mesti dibilang impak kita sombong. Mesti bilang hamba Allah, tidak ada itu. Nonsen itu. Kadang-kadang banyak juga nonton aku. Bilang amalannya banyak, sombong. Padahal dalam surat kedua jelas dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sesungguhnya apa-apa nikmat yang dilebihkan Allah kepada kamu, hendaklah kamu sebut-sebutkan. Jangan kita bacakan buat doa. Ayat 11. Sebut-sebutkan, sebarluaskan sebagai tanda syukur. Ini ajaknya. Nah, kau ajak ke surga. Kau ajak ke masjid, diajak dia ke masjid. Nah. Syukurlah kamu, banyak amalan kamu. Inilah sebagai apanya garis besarnya. Ingat mati. Mati itulah satu-satunya yang pasti bagi makhluk yang hidup. Seterusnya selalu memberikan motivasi, terutama kepada generasi muda kita, anak-anak cucu kita. Ini sekarang ini era malaf sedunia. Biar kita tahu, Presiden Korea udah Islam, Presiden Perancis sudah Islam, Presiden Rusia sudah Islam, pemimpin agama Buddha di Cina sudah Islam, Presiden India bersama pemimpin agama Hindu sudah Islam. Ini tidak mengikuti apa internet. Di Amerika banyak pendeta masuk Islam, di Australia juga banyak pendeta Katolik masuk Islam. Di Inggris katanya kalau nggak salah udah lebih banyak Islam daripada Kristen, lebih banyak masjid daripada gereja.
era mu'alaf di dunia. Nah inilah mungkin yang dapat saya sampaikan panjang lebar. Nah di sana sini mungkin ada yang kurang pas. Minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.